Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatun musaqqatun 'ala arafatin nafar, talilul Qur'an wa hifdzul lisan wa shaimu Ramadan wa idmuji'an. Sahabat Az-Zahra dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur, tak terasa kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sudah banyak kita lalui dari 10 hari yang pertama dan dilanjutkan dengan 10 hari yang kedua. Dan alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Masya Allah, berkah sekali di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang 10 terakhir di bulan suci Ramadan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu fi syahr Ramadan rahmah wal wustul maghfirah wal akhiru iqdum minan nar." Bahwasanya di 10 hari pertama yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari kedua yaitu adanya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu iqdum minan nar ataupun dijauhkan dari api neraka. Masyarul hadirin, sahabat Az-Zahra yang berbahagia. Banyak sekali setiap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, Tuhan semesta alam, berikanlah kami kebaikan dunia dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan di mana kita nantinya bisa meminta ampunan. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan suci Ramadan?" Yang pertama, Aisyah mengatakan yaitu selalu talilul Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di masjid. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatul mustaqatun ala arafatin nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat Az-Zahra yang di rumah pasti ingin sekali dirindukan oleh yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu talilul Quran, yaitu senantiasa membaca ayat suci Al-Quran. Dan di sini kita tidak hanya membaca ayat suci Al-Quran, melainkan juga melafazkannya, kemudian menerjemahkannya dan juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku katakan ketika engkau membaca Al-Quran itu alif lam mim itu satu kata, tetapi melainkan alif lam itu satu kata, kemudian mim itu satu kata, dan mimnya itu juga menjadi satu kata. Dan setiap satu kata itu memiliki 10 kebaikan. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu wahifzul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang sangat buruk sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fadhkuruni adzkurukum, maka ingatlah kepadaku,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu yang dirindukan oleh surga, wa shaim Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, wa'id mujji'an. Yang keempat, yaitu orang yang senantiasa berbagi dan memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 tersebutlah mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umat yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya memasuki bulan suci Ramadan di 10 terakhir ini, Rasulullah SAW selalu melaksanakan amalan-amalan yang luar biasa. Bahkan ada suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada dengan para sahabat, dan pada saat itu ditanya oleh para sahabat, Rasulullah sedang tersenyum. Lantaran apa? Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sehingga engkau tersenyum?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepadaku tentang adanya hari kiamat, dan pada saat itu di mana ada salah satu nabiullah yang tidak memiliki umat satupun. Namun meskipun tidak memiliki umat, tapi beliau selalu bertakwa dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala." Siapakah beliau? Yaitu Sam'un al-Ghazi. Dan dikisahkan dalam kitab Qisahul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi, bahwasanya Nabiullah Sam'un al-Ghazi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Romawi, di mana pada saat itu orang-orang pada menyembah berhala. Orang-orang di sana pada menyembah tiada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu Allah utuslah Nabiullah Sam'un al-Ghazi untuk menyebarkan agama Islam. Diceritakan bahwasanya Nabiullah Sam'un al-Ghazi ini memiliki kekuatan yang sangat super sekali, sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Namun tidak ada satu pengikut pun yang mau mengikutinya, termasuk daripada Raja Romawi. Masya Allah, hadirin sahabat Az-Zahra dimanapun Anda berada. Sehingga pada saat itu raja dari bangsa Romawi ingin sekali membunuh Nabiullah Sam'un al-Ghazi, tapi karena memiliki kekuatan yang sangat super sekali dan tidak akan mampu membunuh Nabiullah Sam'un al-Ghazi. Apakah kira-kira kelemahan daripada Nabiullah Sam'un al-Ghazi? Hari pertama, Raja Romawi datang ke rumah Nabiullah Sam'un al-Ghazi dan meminta kepada istri Nabiullah Sam'un al-Ghazi, "Hei, wahai istri Sam'un al-Ghazi, apakah kelemahan daripada suamimu? Jikalau engkau memberiku izin tentang apa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Sam'un al-Ghazi, maka aku akan memberimu semua keinginan, termasuk harta, rumah, dan juga tahta." Lalu dijawab, "Baik." Di hari pertama dibujuklah Nabiullah Sam'un al-Ghazi oleh istrinya. Gagal. Lanjut kemudian hari yang kedua, ternyata gagal juga. Masya Allah, hadirin sahabat Az-Zahra dimanapun Anda berada. Sampai berulang kali, terus menerus, akhirnya Nabiullah Sam'un al-Ghazi luluh juga dan diberinya bahwasanya ada suatu kelemahan yang saya miliki, yaitu jikalau engkau mengikat tubuhku dengan rambut yang aku miliki, maka aku akan menjadi orang yang lemah. Maka dengan bergegas, istri Nabiullah Sam'un al-Ghazi menuju Raja Romawi tadi. "Hei Raja, aku telah tahu bahwasanya kelemahan dari suamiku sendiri, yaitu ketika dia diikat dengan rambutnya sendiri, maka dia akan menjadi lemah. Maka pada saat malam harinya,
istri daripada Nabiullah Samun al-Ghazi untuk melakukan siasat tersebut. Diikatnya semua badan kemudian juga kaki oleh Nabiullah Samun al-Ghazi, sehingga Nabiullah Samun al-Ghazi merasa lemah dan tidak bisa berdaya. Maka pada saat itu datanglah Raja Romawi untuk membunuh Nabiullah Samun al-Ghazi. Masya Allah, apa yang terjadi? Saat itu ternyata Nabiullah SAW merasa lemah dan kemudian satu persatu mulai dari tangan, kaki, kemudian mulut dan semuanya dipereteli oleh Raja Romawi. Lalu apa yang terjadi? Sahabat Az-Zahrah dimanapun Anda berada, ternyata bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Maka datanglah malaikat Jibril. Hei Nabiullah Samun al-Ghazi, apa yang kamu inginkan saat ini? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mengampuninya dan aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Maka Nabiullah Samun al-Ghazi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan kekuatannya, sehingga dia bisa kembali berperang dengan Raja Romawi tersebut. Lalu Allah kembalikan kekuatan Nabiullah Samun al-Ghazi, maka semua bahtera-bahtera, semua rumah-rumah, bahkan tahta-tahta yang dimiliki oleh Raja Romawi tersebut hancur. Dan satu persatu meninggal dunia, termasuk daripada istrinya Nabiullah Samun al-Ghazi. Dan pada saat itu Nabiullah Samun al-Ghazi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bahwasanya aku ingin dihidupkan sampai 1000 bulan. Ya. Lalu ketika itu Rasulullah SAW tersenyum dan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami ini akan hidup seperti Nabiullah Samun al-Ghazi 1000 bulan? Lantas Rasulullah menjawab, sahabatku, tenang saja, kamu tidak perlu hidup di 1000 bulan, tapi kamu bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan pada 1000 bulan, yaitu pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan 4 daripada golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Dan terakhir, dan senantiasa memberi orang yang sedang kelaparan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu mu'afi aqwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.